Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmanto, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang metode McCulloch-Pitts pada mata kuliah jaringan saraf tiruan. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada ketua kita, yaitu Johan Amin Aprianis Nabitupulu, dan ada saya sendiri, Karmanto, dengan dosen pengampu Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKOM. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di jaringan McCulloch-Pitts, MCP merupakan model pertama yang ditemukan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch, yaitu seorang ahli syaraf, dan Walter Pitts, dia seorang ahli logika. MCP atau McP memiliki karakteristik yang pertama, fungsi aktivitasnya yaitu biner. Yang kedua, semua garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlemah sinyal, yaitu bobot negatif ke arah neuron tertentu. Dan yang ketiga, setiap neuron memiliki batas ambang atau threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Model neuron McCulloch-Pitts. Di sini ada gambarannya. Untuk model neuron Y menerima sinyal dari buah neuron X1, X2, XN, XN tambah 1, dan XN tambah M. Di mana W merupakan buah penghubung dari X1, X2, dan XN. Ini merupakan buah penghubung garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif. Sedangkan min P, dia penghubung dari XN tambah 1 X dan XN tambah M ke neuron Y. Dia merupakan garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif. Semua penghubung dari X1, X2, dan XN ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari XN tambah 1 dan XN tambah M ke neuron Y memiliki bobot yang sama. Namun, jika ada neuron lain misal Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Kelemahan McCulloch-Pitts. Kelemahan model neuron McCulloch-Pitts. Penentuan bobot secara analitik atau trial and error secara manual. Terus yang kedua, model McCulloch-Pitts ini hanya bisa dibuat untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks, maka membutuhkan proses yang cukup lama dan cara seperti sulit dilakukan. Sini fungsi aktivasi neuron Y, di mana ada Fnet ini, jika dia 1, jika net lebih dari sama dengan 0, maka dia 1. Jika net kurang dari 0, maka dia 0. Ini contoh arsitektur jaringannya. X1, di mana X1 ini merupakan tadi di penjelasan buah neuron ke net ini. Ini thresholdnya, ini outputnya neuron Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasus pembuktian gerbang logika XOR dengan metode McCulloch-Pitts. Di sini ada tabel kebenaran XOR-nya, di mana ada 2 input dan 1 output. Input yang pertama yaitu X1 dan input yang kedua yaitu X2, dan ia merupakan outputnya. Dengan metode McCulloch-Pitts ini dibutuhkan layer tersembunyi, di mana Y sama dengan X1 XOR X2, Y sama dengan X1 NX2 OR X1 NX2. Jika Z1 X1 NX2, Z2 X1 NX2, maka Y sama dengan Z1
OR Z2. Berikut gambaran arsitektur jaringannya, di mana X1 ini merupakan inputnya dan X2 juga inputnya. Z1 dan Z2 ini dia layer tersembunyinya, Y ini outputnya. Kita masukkan bobotnya ada W11 sama dengan 2, W12 sama dengan min 1, W21 sama dengan min 1, W22 sama dengan 2. Ini thresholdnya dari Z1 itu 2, Z2 juga thresholdnya 2. Kita masukkan lagi bobot pada V1 yaitu sama dengan 1, V2 sama dengan 1. Di mana threshold dari Y di sini 1. Untuk menentukan nilai Z1 kita bisa menentukan dari tabel ini. Di mana X1, X2Y ini kita ambil nilainya dari tabel kebenaran XOR. W11, W12, W21 dan W22 itu bobot dari gambar arsitektur ini. Di mana W11 nilainya 2, W12 nilainya min 1, W21 nilainya min 1, W22 nilainya 2. Thresholdnya 2. Untuk menentukan Fnet pertama ini, kita bisa ambil rumus X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W12 atau min 1. Ya, hasilnya ini untuk ke bawahnya sama. Ya. Untuk menentukan nilai Z1-nya, yaitu jika Fnet1 ini lebih dari sama dengan 2, maka dia hasilnya lebih dari sama dengan 2, maka dia hasilnya 1. Jika tidak lebih dari sama dengan 2, maka 0. Jadi benar ya 0, Fnet-nya kan tidak lebih dari sama dengan 2. Kita ke bawah, ya ini hasilnya. Untuk mencari Z2 kurang lebih sama. Di sini X1, X2 dan Y nilai dari tabel kebenaran XOR. Bobot dari W11, W12, W21, W22 juga sama. Thresholdnya sama 2 untuk Z2 ini. Untuk menentukan Fnet 2-nya ini, kita perlu nilai dari X1 dikali W21 ditambah X2 dikali W22. Hasilnya seperti berikut. Samain aja bawahnya ya. Untuk menentukan nilai Z2-nya, di sini rumusnya jika Fnet 2-nya ini lebih dari sama dengan 2, maka dia 1. Jika tidak lebih dari sama dengan 2, maka dia 0. Kita tarik saja ke bawah. Nah, berikut nilainya. Setelah menemukan nilai Z1 dan Z2, kita input saja ke sini. Lalu kita menentukan nilai Y-nya. Z1 OR Z2. Kita input di sini bobot V1 dan V2 dari sini. Thresholdnya yaitu 1, threshold dari Y. Untuk menentukan Fnet, sini rumusnya Z1 dikali V1, bobot dari V1, ditambah Z2 dikali bobot dari V2. Maka hasilnya, ya kita tarik ke bawah saja. Untuk menentukan Y-netnya ini, jika Fnet-nya lebih dari sama dengan 1, maka nilai Y-nya 1. Dan jika sebaliknya maka 0. Kita coba. Ya, betul. Nah, sini untuk memvalidasi apakah dia sesuai dengan input dari tabel kebenaran ini, kita masukkan saja rumus jika Y-net-nya sama dengan sini output dari tabel kebenaran, maka dia valid. Namun jika dia tidak sesuai maka tidak valid.
Kita coba ke bawah saja. Ya, ini nilainya sudah valid semua. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.